Ada di dalam kitab ilmu hikmah huruf ba. Ketika kita membangun rumah, maka setiap pojoknya goreskan dengan tangan kita di coran tersebut huruf ba. Setelah digoreskan, maka perbanyak wirid Bismillahirrahmanirrahim agar rumah atau bangunan yang kita tempati menjadi barokah. Ini ternyata huruf ba yang digoreskan di setiap sudut rumah ini mengandung daripada makna keberkahan 104 kitab, dan Al-Quran yang 30 juz merupakan kitab yang ke-104 ini ada di huruf ba. Kenapa kok alasannya Ustadz kok ada di huruf ba bismillah itu? Ternyata ba bismillah itu maknanya 104 kitab. Kenapa? Sebab berarti ini huruf ba punya majiah, punya khosiah tertentu, punya keistimewaan yang tertentu. Betul, karena di bismillah itu adalah firman Allah bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhu Muallifu rahimakumullah wa nafa'na wa nafa'ni wa bi ilmihi amin. Allahumma hdina bi barakati wal karamati Syekhul Imam Al-Alim Al-Alamah Al-Hibrul Bahrul Fahamah Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani wa bi barakah wal karamah Syekh Muhammad Hasbullah bi barakatihima wa karamatihima agisna ya Allah fi qadai hawaijana min kulli hawaiji dunya wal akhirah wa antaftah lana qulubana bi futuhil arifin wa anta nawwara qulubana bi futuhil arifin wa tulhimana ilman laduni bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahilhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril aliyyil azim. Amma ba'du. Waqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Al-hadits atau kama qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Syekh Mu'allif Allahumma aftah lana futuhal arifin wa aftah liman 'allama wa ta'allama hadzal kitaba futuhal arifin wa aftah liman 'allama wa ta'allama hadzal kitaba futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan aku mengawali atau aku memulai mengkaji kitab Riyadul Badi'ah dengan menyebut asma Allah, dengan menyebut nama Allah. Maka kita akan memulai mengawali daripada tabarruk kitab karya Imam Nawawi yang bernama kitab Riyadul Badi'ah. Riyadul itu artinya taman, Badi'ah itu artinya aneh. Jadi taman yang aneh. Anehnya itu apa? Anehnya itu mengagumkan tuh taman, taman yang mengagumkan. Kalau seseorang pengen ketenangan, biasanya maka dia akan datang ketenangan pada dirinya, menerapi dirinya ketika ia ada di taman karena melihat daripada keindahan taman.
Begitu juga ini kitab Riyadul Badiah, semoga menjadi keajaiban, menjadi keberkahan datang dari Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya majazi dari Rasulullah, wasilah daripada syariat dengan daripada kemuliaan Imam Nawawi, dengan berkah wasilah kita tabaruk kitab Riyadul Badiah. Para jamaah Kopires yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi menggoreskan dalam karya ilmiahnya dalam kitab Riyadul Badiahnya dengan memulai menggoreskan kalimah yang mulia, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita akan bahas dulu Bismillah, kemudian kita akan mengupas Alhamdulillah di muqaddimah ini. Sudah menjadi adatul musannif, kebiasaan para musannif, kebiasaan para penyusun ilmu. Ini mereka menggoreskan tinta yang mulianya dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama salafus soleh, baik ulama fikihnya, tauhidnya, hadisnya, nahunya, dan seluruh pan ilmu yang 12-nya, mereka mengawali karya ilmiahnya dengan menggoreskan tinta yang mulianya, diawali dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah menjadi adatul musannif, kebiasaan para penyusun karya ilmiah ilmu agama. Maka kenapa sebab kok diawali dengan bismillah? Pertama adalah dalil dan latar belakang yang menjadi alasannya ittiba lil kitabil aziz, karena mengikuti kitab Al-Quran yang mulia. Pertama, kitab Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Setiap surah itu digoreskan dan dimasukkan bismillah itu menjadi ayat tiap surah dalam Al-Quran. 114 surah itu Bismillahirrahmanirrahim diikut sertakan menjadi ayatnya, kecuali Siwal Baro'ah, kecuali surah Taubah itu bismillah tidak dimasukkan kepada ayat surah Taubah tersebut. Makanya Imam Nawawi dan seluruh ulama salafus soleh, para musannifin, ini mereka menggoreskan mengawali karya ilmiah dengan Bismillahirrahmanirrahim karena mengikuti kitab Al-Quran. Al-Quran saja diawali surahnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, karena dasar adalah lil ittibai, karena mengikuti daripada jejak langkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul bersabda, setiap perbuatan yang baik kalau tidak diawali bismillah maka kurang berkah. Maka perbuatan baik apapun awali dengan bismillah. Kita mempunyai karya ilmiah apapun, goreskan bismillah agar karya ilmiah kita berkah. Itulah dasar dan latar belakang kenapa para ulama musannifin, para ulama salafus soleh ketika mengarang ilmunya diawali dengan bismillah. Dua alasan yang singkat: pertama, mengikuti Al-Quran; kedua, karena mengikuti daripada perintah anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kupas bismillah, sebegitu banyak sejarah, sebegitu banyak khosyah di Bismillahirrahmanirrahim atau di basmalah, di mana bismillah ini adalah sumber dari setiap huruf, bahkan sumber seluruh kitab yang Allah turunkan. Semuanya kalau saya simpulkan 104 kitab yang Allah turunkan, di mana yang 104 kitab ini yang 103 disimpulkan di Al-Quran, yakni kitab yang terakhir Al-Quran yang 30 juz, dan kitab-kitab yang Allah turunkan yang semuanya 104 dihimpun seluruh maknanya di surah Fatihah. 104 kitab dan Al-Quran yang 30 juz itu disimpulkan di Fatihah, dan Fatihah 104 kitab yang Allah turunkan disimpulkan lagi maknanya di Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ternyata Bismillahirrahmanirrahim pun masih disimpulkan maknanya, masih diringkas maknanya
Bismillah itu ringkesan 104 kitab yang Allah turunkan. Begitu juga Al-Quran yang 30 juz. Begitu juga Fatihah disimpulkan di basmalah. Ternyata basmalah juga dihimpun, disimpulkan maknanya di dalam satu huruf bismillah, yakni huruf ba-nya lafaz bismi. Ternyata huruf ba ini mengandung makna 104 kitab. Ternyata huruf ba di bismillah ini mengandung daripada seluruh makna kitab yang Allah turunkan. Makanya jangan sembarangan ada ulama bagian ilmu hikmah ketika menuliskan huruf ba ini ada khosyah dan barokahnya. Ada di dalam kitab ilmu hikmah huruf ba. Ketika kita membangun rumah, maka setiap pojoknya goreskan dengan tangan kita di coran tersebut huruf ba. Setelah digoreskan, maka perbanyak wirid bismillahirrahmanirrahim agar rumah atau bangunan yang kita tempati menjadi barokah. Ini ternyata huruf ba yang digoreskan di setiap sudut rumah ini mengandung daripada makna keberkahan 104 kitab, dan Al-Quran yang 30 juz merupakan kitab yang ke-104 ini ada di huruf ba. Kenapa kok alasannya Ustadz kok ada di huruf ba bismillah itu? Ternyata ba bismillah itu maknanya 104 kitab. Kenapa? Sebab berarti ini huruf ba punya majiah, punya khosyah tertentu, punya keistimewaan yang tertentu. Betul, karena di bismillah itu adalah firman Allah bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Karena ba bismillah itu mengandung mana bi karenaku, kata Allah, karena telah ada sesuatu, makana yang telah ada, wabi dan karenaku yakunu akan ada, makhluk seluruh alam atau yang akan Allah ciptakan, yakunu yang akan ada. Itu makna ba bismillah. Bahkan ternyata 104 kitab yang Allah turunkan, Al-Quran 30 juz menjadi perangkum yang 103 kitab di Al-Quran 30 juz. Al-Quran kitab ke-104 dan seluruh kitab yang 104 ini disimpulkan di Fatihah, dan Fatihah serta isinya itu 104 kitab disimpulkan di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim mengandung daripada makna 104 kitab disimpulkan di huruf ba, dan ternyata bukan di huruf ba-nya lagi, disimpulkan lagi di titiknya huruf ba. Titik huruf ba mengandung 104 kitab dan menjadi ringkasan makna kitab yang Allah turunkan di titiknya. Karena seluruh huruf semua berasal dari titik. Huruf alif pasti kita berawal dengan titik. Menitikkan tinta kita tik menggaris huruf alif, maka semua huruf diawali dengan titik. Itulah sebabnya kenapa para ulama yang mukasyafah lil asrarul rabbaniyah, mereka ini hadirin sekalian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka sangat memuliakan daripada ayat-ayat Quran, mereka sangat memuliakan huruf-huruf Al-Quran, karena huruf Al-Quran ini mengandung makna yang teramat sangat luas dan mengandung keistimewaan yang Allah taruh di dalamnya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu isi bismillah. Lalu kemudian bismillahirrahmanirrahim, Imam Nawawi dan kita semua membaca bismillah ini mengawali kitab Riyadul Badiah. Bismi, aku mulai, aku awali mengkaji bertabaruk kitab Riyadul Badiah dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani, dat Allah yang mengkurniakan nikmat yang besar di dunia. Ar-Rahimi, lagi Allah, dat yang mengkurniakan nikmat yang khusus, yang kecil hanya di akhirat. Kenapa? Sebab Ar-Rahmani nikmat yang besar, Ar-Rahimi nikmat yang kecil. Pada hakikatnya Ar-Rahimi adalah nikmat yang besar, Ar-Rahmani nikmat yang kecil. Karena Allah menciptakan 100 nikmat, Allah taruh satu nikmat di alam dunia. Semua orang yang merasakan kenikmatan yang Allah turunkan satu nikmat di alam dunia ini merasa puas,
Orang kaya puas dengan kekayaannya, ia merasa nikmat dengan kekayaannya. Bahkan seluruh kenikmatan dunia itu hakikatnya satu nikmat yang Allah turunkan. Yang 99 mana? Ada di akhirat, ada di surga. Yang satu nikmat di alam dunia ini manusia merasakan, hewan, tumbuhan, makhluk Allah juga merasakan. Ini satu nikmat dan ditaruh di lapad Ar-Rahmani, dat Allah yang mengkurniakan nikmat yang besar-besar. Ini penggunanya hakikatnya ini nikmatnya kecil, satu nikmat maksudnya. Ar-Rahimi, dan bagi pula Allah dat yang mengkurniakan nikmat yang kecil, hakikatnya ini nikmat yang besar. Kenapa nikmat yang kecil? Hanya segelintir orang yang merasakan 99 nikmat di akhirat, sehingga sempurna 100 nikmat yang Allah ciptakan. Orang yang beriman, orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah, maka ia akan merasakan kesempurnaan nikmat yang Allah ciptakan 100 nikmat. Semoga kita termasuk orang-orang yang merasakan, yang menikmati daripada rahmat Allah yang sempurna 100 rahmat. Kajian kita, tabaruk kita Riyadul Badiah membahas fikih, maka para ulama membahas juga bismillah sesuai bidang dan pannya. Ketika bismillah mengkaji kitab tauhid, maka bismillah ini sandarkan pembahasannya kepada tauhid. Karena pada malam yang saat mulai ini kita mengkaji tabaruk kitab fikih, yakni kitab Riyadul Badiah, maka pembahasan bismillah pun yang sesuai dengan kajian fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum membaca bismillah menurut fikih.